match ketiga adanya Dark Empire yang melawan tim Solo. 4 ke 5 adanya Dark Empire versus squadnya Ion. Oke, kita memasuki ke area loading screen. Yang mau request DJ boleh ya teman-teman. Yang mau request DJ boleh rematch biar yang bentar ya, aing mau rank bapak lo. Gak boleh. Ntar gue di demo Cin. Rematch. Take it or leave it. I'm cuma my bed. Oke, dengan adanya skin yang sangat bagus dari kedua tim adanya Attack on Titan Nice Try. Kita memasuki untuk di match yang pertama. Ini yang berapa deh? Baru M1 Bang Dean. Oke, di match yang pertama dengan adanya anak ayam seorang Uncle Mutu yang menggunakan Franco-nya Eng dan Poveus yang sense part of you dengan linknya. Bisa diam gak dengan menggunakan Kimi LZZ4 dengan Moskov-nya. Lawan dari adanya tim Napi dimana Demon Crazy menggunakan hero high ground yaitu Parsha. Izan Lucid dengan high mechanic menggunakan Fanny-nya. Hero andalan dari adanya seorang V dengan crossbow of tank one yang dipakai. Craig dengan hero pick off yaitu adanya Chow. Lalu kali ini ditutup dengan hadirnya Eliora Stargirl yang menggunakan Selena-nya. Namun adanya SZZ4 yang masih ditempatkan di area X-Band. Oi! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mang Agus. Aing ngeri ini, ngeri sedap ya. Ngeri takut kena PL, Cok. Reload deh, buruan. Jangan lama-lama ntar yang di demo. Ini media share kegedean, si Rarap kaget gue. Aduh. Media share kegedean nih, Rap, gimana nih? Aduh. Segede babon kamu. Agar tidak menghalangi permainan, guys. Ntar ya, guys. Aku setting media share lu gede banget nih. Astaga, aing kagak ngecek tadi media share si Rarap. Astagfirullah. Aduh. Maaf ya guys, aduh. Rap ini media share kegedean, gimana sih cara ngecilinnya? Cuman mainan Dep, mainan apaan? Ikut udah gak lag nih, boleh. Tapi di match ke-6 kosong ngomong, abis ini boleh tapi di antrian. Oke, kagak ada suaranya. Ini ada kan? Oke, kali ini memasuki area 62 poin kill diamankan dari adanya tim Napi, sedangkan anak ayam mereka hanya berhasil untuk mendapatkan ada sebuah kill dengan adanya Abyssal Row yang masih gagal untuk didapatkan dari adanya seorang Eliora Stargirl dan memasuki SZZ4 membuka adanya skill 2 menuju ke seorang Eliora Stargirl. Namun ternyata Eliora Stargirl masih bisa melarikan diri, bahkan kali ini Abyssal lagi di spam skill oleh seorang Eliora Stargirl dengan adanya Duel of Dragon yang masih ditahan oleh seorang Igrey. Kali ini Igrey memilih untuk bersembunyi di area ambush, namun ketika ia untuk bersembunyi
adanya Eng yang mengetahui keberadaan dari seorang High Grey. Strike Cable lagi-lagi kembali itu juga dari seorang Izan Lucid memasuki area river bottom lane. Eng yang sudah mulai di 7 berusaha temen zoning. Eng tanpa adanya coveran, Eng versus everybody memasuki ke area damage seorang Eng yang tidak bisa untuk diselamatkan, di mana Izan Lucid masih berhasil untuk menciptakan mega kill dan double kill di depan mata seorang Izan Lucid, namun V yang berhasil untuk mendapatkan adanya satu buah kill. Halo Deska, pakai headset Gus. Dep, gue keluar dulu ya, mau nobar. Siap. Indonesia versus China kan? Oke, masih dengan adanya Feather Airstrike yang kembali itu dibuka dari seorang Grey. Satu kill masih berhasil untuk didapatkan. Demon Crazy yang berhasil untuk membuka adanya Feather Airstrike di area mid lane. Outer turret sepertinya mulai itu dibongkar memasuki ke area bottom lane, di mana Sanspar of You berusaha untuk mendapatkan adanya red buff miliknya, namun ternyata Izan Lucid tidak akan membiarkan red buff miliknya menjadi miliknya. Berusaha untuk mengambil alih adanya red buff milik dari seorang Sanspar of You dengan adanya Abyssal yang berusaha untuk di spam skill. Bloodihan yang masih dimiliki, Iron Duke yang gagal untuk terkonek. Angkel Mutu memilih untuk mundur, berusaha untuk bermain santai. Eng berhasil untuk mendapatkan adanya sebuah kill zone yang sangat cantik dari seorang Eng. Looking karya Eng yang terus-menerus melompat ke area permainan tim Napi, namun tidak kalah serunya Izan Lucid ikut join kembali, namun damage yang sangat sakit dari seorang SZZ4 dan one last hit Grey-nya yang masih berlangsung untuk mendapatkan satu buah kill. Tempest Oblate kembali itu dari adanya seorang Sanspar of You dengan adanya tai lele. Oh my god, tai lele yang begitu sangat menyakitkan dari adanya serang Eliora Stargirl, sehingga Sanspar of You yang tidak bisa untuk terselamatkan. Next nih satu nggak Bang Dep, next itu full. Kalau mau dianterin aku catat Bang Jin. Kali aja ada yang nggak join, nanti kamu bisa join, aku catat ya Bang Jin ya. Kak, ada slot gak? Abis ini sisa antrian Bang Dinami kalau mau di match ke-6. Kalau mau gas di match ke-6. Oke, masih memasuki ke area dominance ice yang diamankan oleh Angkel Mutu. Dengan hadirnya V masih bertahan di area bottom lane. Grey yang berusaha untuk membuka adanya dua Dragon dan Feather Airstrike yang kembali untuk mengcover, namun ternyata tombak kematian Moskov. SZZ4 terkena adanya efek stun, namun ternyata kali ini SZZ4 gagal untuk mendapatkan adanya satu buah kill. Justru malah ia yang harus diamankan dengan adanya Strike Cable yang lagi-lagi berhasil untuk memainkan pertandingan di area mid lane. Abyssal yang lagi-lagi terkonek dari seorang Eliora Stargirl, dan one last hit finally diamankan oleh Demon Crazy. Permainan dari tim Napi Black yang tidak bisa untuk terkalahkan. Semakin sakit dan semakin bahaya. Dua game lagi ya, di match ke-6 ini bisa 5 game lagi. Kalau Bang Dinami mau antrian abis ini boleh, aku catat. Oke, masih memasuki area ambus dengan adanya duel Dragon yang berhasil dibuka dan Feather Airstrike kembali itu dihempaskan. Strike Cable, Izan Lucid masih berhasil untuk mendapatkan adanya sebuah kill. Looking ke area mid lane, Abyssal-nya lagi-lagi terconnect from Eliora Stargirl, namun tidak ingin masuk ke area Angkel Mutu yang masih memiliki adanya bloodihan. Masih memasuki ke area bottom lane, Eliora Stargirl yang sudah sangat mendominasi permainan di area mid lane dengan adanya wave minion terus-menerus dipukul masuk menghancurkan adanya outer turret di area mid lane. Dengan hadirnya Lord yang nantinya kembali dihadirkan di Lord yang pertama kembali hadir, Abyssal-nya lagi-lagi terkonek. Feather Airstrike kembali untuk mengcover pergerakan dari adanya serang Eliora Stargirl dan adanya Demon Crazy yang begitu sangat mematikan, mengeliminasi one player dan mendominasi permainan di area early to the mid game. Masih dengan adanya di area top lane, Izan Lucid dengan adanya bloodihan yang berhasil untuk ditempatkan Angkel Mutu yang berhasil untuk mendapatkan ada satu buah kill dengan bantuan Engvi. Kali ini di area top lane, Izan Lucid yang terkena bloodihan, satu buah kill berhasil untuk diamankan oleh adanya Angkel Mutu. Lord yang sudah mulai itu dihadirkan di Lord yang pertama. Feather Airstrike lagi-lagi kembali itu dibuka untuk menuju ke area serang Sanspar of You yang dituju Eng Whiskey versus everybody. Eng Whiskey unstoppable. Antrean itu per tim kah? Enggak, per solo bisa. Yang paling penting VIP aja Bang Dinami. Kalau mau VIP dulu nanti aku catat di antrian gitu.
Oke, masih memasuki ke area mid lane dengan hadirnya seorang Izan Lucid yang berhasil kembali untuk mendapatkan ada satu buah kill di area ambush dengan adanya bantuan Feather Ice Track dari seorang Diamond Crazy. Dan di area bottom lane LZZ4 ia berusaha untuk mendapatkan adanya inner turret di area bottom lane. Walaupun kali ini objektivitas dimainkan dari anak ayam, namun jika kita lihat dari segi gold di mana tim Napi yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan adanya anak ayam. VIP aja boleh, langsung gas di donate, nanti aku catat di antrian kalau mau. Bang Dean Pro Asterip dead Bang Dean, aku catat di antrian ya Bang Dean ya. Wait, donate siap. Tapi aku catat di antrian ya Bang Dinami ya. Kalau mau benar-benar kosong di match ke-6. Kalau abis ini mau ikut main, aku catatnya di antrian. Kalau ada yang nggak ikut, kalau ada yang nggak jadi main, kamu bisa masuk gitu. Oke, kali ini masih memasuki dengan adanya crowd control yang berhasil untuk menaik AZZ4. Mega Momen didapatkan, strike-nya yang sangat cantik. Feather Ice Track lagi-lagi kembali untuk diteteskan dari adanya seorang Diamond Crazy berhasil untuk memukul mundur. Adanya bisa diam nggak beserta Uncle Mutu. Iron Hook yang gagal untuk terkonek. Aigra masih bisa melarikan diri dan strike cable memasuki ke area bottom lane. Bisa diam nggak pun harus bertahan di area inner turret untuk menyelamatkan dirinya dan memastikan dirinya untuk secure. Dengan hadirnya Sunspot of You yang berusaha untuk mendapatkan adanya final hit, namun ternyata ia gagal. Ia hanya berusaha untuk mendapatkan objektif di area bottom lane. Manajemen laning begitu sangat cantiknya di area bottom lane dengan adanya one balance situation. Tempest Oblet pun sudah mulai dibuka, namun strike cable yang masih dimiliki dengan hadirnya AZZ4 yang membuka tombaknya kembali dan Genius One sebagai item pelengkap from Eleora Struggle. Kali ini dengan hadirnya antivirus yang diamankan oleh Uncle Mutu sebagai item defensif untuk membongkar outer turret di area mid lane. Kedua tim baik anak ayam maupun tim Napi yang sudah mulai untuk mengadu mekanik kembali dengan adanya Feather Ice Track dan kick off yang sangat cantik tanpa membuka adanya Duel of Dragon dari seorang Igray. Bisanya lagi terkonek looking ke area mid lane dengan adanya crowd control. Duel of Dragon from Igray menuju Engski yang berusaha untuk bertahan satu versus everybody namun tanpa adanya coveran, bahkan tanpa adanya teman yang berusaha untuk memfollow up. Wah, ini zoningannya bagus sebenarnya Engski, tapi sayangnya kurang cover ya. Yang sangat disayangkan adalah kurangnya follow up dari timnya. Dimana open invasi yang dibuka dari seorang Eng tidak terfollow up, seperti cinta yang tidak terbalas. Iya. Gak muncul Beb, gua donat muncul tadi, suaranya gede banget tadi Bang Agus. Yang itu kan, yang apa tuh tadi muncul Bang Agus. Yang ngomong kasar, maaf. Udah download lagi. Oh iya. Coba aing cek. Oh iya ada Cok. Media share kegedean. Nggak ngerti nih Rarap, pengen kagak ngerti Rarap, ini media share kegedean Rarap. Bikin ini kan kenanya ke transisi mulu dia tiap kali mau digeser. Kamu bohong. Yang terakhir kamu. Gak bisa digerakin tuh. Dari tadi aku pusing, gak bisa digerakin itunya. Misalnya kalau ada yang donat nutupin jadinya. Tiap kali digerakin dia masuknya ke transisi mulu. Udah aku kanan kiriin gak ngaruh. Ini Bang Agus masuk.
Oke, masih dengan adanya 3 buah tarot yang diamankan oleh tim Napi, sedangkan anak ayam mereka juga berhasil untuk mendapatkan 3 buah tarot. Sama-sama berhasil untuk mendapatkan 3 buah tarot dari kedua tim. Jika kita lihat dari segi total kill, di mana 34 poin kill. 34 poin kill yang berhasil untuk diamankan dari tim Napi, sedangkan tim anak ayam hanya berhasil untuk mendapatkan 18 poin kill saja. Dan kali ini dengan adanya di menit-menit yang sangat krusial, di menit menuju ke area mid game, udah aku pencet kita. Dah. Oke. Emang besar banget ya media share-nya? Enggak, harusnya. Dengan adanya Radiant Armor yang berhasil untuk diamankan, item defensif kembali untuk diamankan oleh Uncle Mutu untuk menahan adanya damage berketerusan yang dihasilkan oleh tim Napi. Dan masih memasuki area bottom lane, Agree yang berusaha untuk menjalankan adanya wave minion, menjalankan adanya manajemen laning sebelum nantinya ia berusaha untuk mendapatkan adanya lord dan zoning ke area lord tersebut. Dengan hadirnya wave minion lagi-lagi berusaha untuk dipukul masuk, dan inner turret di area bottom lane masih bisa tuh dipertahankan. Abyssal Arrow yang gagal untuk terconnect, masih dengan adanya 50-50 kemenangan dari kedua tim. Belajar MTK, mantap. Udah aku donet kah, 1 kali main aja. 1 kali main aja boleh. Kalau sudah masuk. Bang Dinami, tapi belum masuk nih. Belum di donet nih, belum masuk nih. Mungkin lagi loading kali ya, ditunggu masuk dulu ya. Besok aja deh gua donate lagi lagu gue gak ada suara. Kau bisa. Capek lari ke tempat. Astagfirullah. Oke, masih dengan hadirnya SZZ4. Kali ini dengan menggunakan Moskovnya, ia berusaha untuk melakukan clearing di area mid lane dengan begitu sangat cepatnya. Apakah comeback situation yang sudah mulai diamankan dari anak ayam? Memang di area early game ini Napi yang lebih menguasai pertandingan ya, tapi masih memasuki area mid game to the late game ini anak ayam masih punya kok harapan. Masih adanya SZZ4 dan adanya seorang Engski, dimana Eng ketika ia berusaha untuk open invasi, SZZ4 tinggal membersihkan aja, tinggal melakukan final hitnya aja. Dengan adanya damage base effect yang sudah mulai menyakitkan, Feather Esther kembali itu dibuka, dan kali ini Grey membuka adanya Duel of Dragon, namun dibalaskan dengan adanya Bloody Hand yang berhasil dilimpahkan dari seorang Uncle Mutu, dan Grey-nya harus diamankan. Gagal untuk mendapatkan ada 1 buah kill, namun ternyata strikeable dari seorang Zen Luxit dengan adanya crowd control. One last hit, Katrosis sudah mulai dibuka, Immortality terpecahkan dan tidak bisa untuk diselamatkan dengan adanya satu momen yang didapatkan oleh seorang Sense Part of You. Dengan hadirnya Eliora Stargirl dan V saja yang tersisa di area ambus. Bahkan kali ini Engski masih berusaha untuk mendapatkan adanya double kill, namun tetap saja double kill dikantongi, di mana 2/3 kematian dari adanya anak ayam yang digantikan dengan 3 roster permainan dari Napi. Padahal 1 per 1 min 1 hasilnya bagus itu. Apa? Oke, masih dengan adanya wave minion lagi-lagi berusaha untuk didorong masuk dari tim Napi, dan di area top lane justru malah sebaliknya anak ayam yang berhasil untuk mendorong masuk ke area wave minion tersebut. Dan M0 di M6 Deskah. Oke, masih memasuki area bottom lane dengan adanya flicker dari seorang Uncle Mutu. Namun tetap saja Uncle Mutu sudah membuka adanya flicker, tetap saja tidak bisa untuk menahan damage dari tim Napi. Duel of Dragon yang berhasil untuk dibuka dari adanya seorang Grey menggagalkan Uncle Mutu untuk secure. Kali ini dengan adanya satu buah kill lagi-lagi, SZZ4 harus membuka flicker untuk menyelamatkan dirinya, untuk mensecure dirinya dengan sangat baiknya. Dengan adanya Abyssal Arrow lagi-lagi berhasil untuk diamankan, Feather Ice Strike dan One Last diamankan oleh seorang Demon Crazy dengan tetesannya hero high ground yang begitu sangat mendominasi permainan dari adanya tim Napi. Purple buff yang berusaha untuk diamankan dari adanya tim Napi kali ini berhasil untuk mengambil alih purple buff yang harusnya milik dari tim ayam, namun ternyata tim ayam gagal untuk mengambil alih purple buff miliknya. Masih dengan adanya Winter Tension yang diamankan oleh seorang Eng, memberikan adanya efek freeze dan menyelamatkan hidupnya. Bisa saja ya menyelamatkan hidupnya dengan adanya Winter Tension tersebut.
Basic attack lagi-lagi kembali untuk dikendalikan dari seorang SZZ4 yang semakin leluasa. Purify yang masih ready dari seorang bisa diam gak yang bisa saja untuk mempuri ke area seorang Igray. Namun kali ini bisa diam gak yang sudah melihat 7. Red buff berhasil diamankan oleh seorang bisa diam gak dengan kiminya dan memasuki ke area SZZ4 dengan adanya Bloody Hand yang sedang cooldown. Angka Mutu pun momentum mundur. Namun kali ini dengan hadirnya Eliora Struggle kembali untuk dipukul mundur dan bermain santai saja. Santai bro, santai. Dimana V yang tidak membuka crossbow of tanknya. Hadirnya Eng begitu sangat menyebalkan dan begitu sangat menyulitkan pergerakan Wan, dimana hero Wan ini merupakan hero yang lompat-lompat. Untuk mengaktifkan crossbow of tank ia harus melakukan spam terhadap skillnya, mendapatkan stacknya. Kalau seandainya stacknya sudah full, otomatis crossbow of tanknya pun akan aktif. Dengan adanya sebuah player diamankan dari seorang V menggantikan kematian dari Sanspar of You. Namun ternyata Igray pun harus diamankan. Apakah kali ini comeback situation menuju ke area Diamond Crazy, dan Diamond Crazy pun harus diamankan. Looking ke area Explosive beserta Eliora Struggle yang hanya tersisa dari roster tim Napi. Lord yang sudah kembali dihadirkan. Apakah kali ini anak ayam berusaha untuk mendapatkan adanya Lord tersebut? Namun jika ia memaksakan tanpa adanya penggunaan retribution, sepertinya Izin Lucid berusaha untuk mengambil alih Lord tersebut. Nanti nunggunya lama mau deh, kagak mau, gue gantiin aja dulu yang lain. Gua bawa kalau mau. Apaan? Ngaruh lah, gue bawa kalau mau gas. Oh ML des, apa sih? Ntar aja Gus. Sesama mantan Riri akrab banget. Lu on game host, males ah. Cangkem Oke, kali ini masih memasuki area Feather Ice Track di area mid lane dengan adanya Abyssal yang berhasil untuk terconnect. Immortality, Sanspar of You, Immortality, dan berusaha untuk mengganti dengan Winter Tension. Namun ternyata tidak secepat itu untuk menggantikannya, sehingga pun tetap saja diamankan. Dengan ada kill yang sebelum tercipta. Looking ke area Strike Cable, Izan Lucid berusaha untuk mendapatkan ada 1-2 kill, namun ternyata bisa diamkan, masih berusaha untuk menyelamatkan. One last ini Izan Lucid ya bro, dipaksakan begitu saja. Bisa diamkan menuju ke area sang Izan Lucid yang tidak bisa untuk tereliminasi. Dengan adanya Immortality masih available, dengan adanya Strikeable, One last hit bisa diamkan, masih berhasil untuk mendapatkan 1 kill. Namun sebagai gantinya adalah Eliora Struggle yang menciptakan double kill dan wipe out di menit ke-21 memasuki area lead game. Napi berhasil untuk menciptakan wipe out. Boon banget si Yayan, parah Deska, ajarin Deska. HTS udah NTG lah, HTS udah PPCP gitu. Emang pernah ya berhubungan? Udah selamat balik lagi jam 6. Tangannya gatel itu tangannya. Oke, masih dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk muncul. Di Lord yang pertama tidak ada yang membuka Lord tersebut, padahal sudah menit ke-22. Kali ini dengan adanya perbedaan gold yang hanya berbeda sekitar 1000 gold, kedua tim masih berusaha untuk mendapatkan adanya kemenangan. Tim Napi maupun tim Ayam sama-sama berusaha ya, karena perbedaan gold yang tidak begitu jauh sehingga tidak terlihat banyak perbedaan. Bahkan dari segi turret pun, dimana dari adanya anak ayam berhasil untuk membongkar 7 buah turret, sedangkan tim Napi sudah membongkar 6 buah turret, hanya berbeda sekitar 1 buah turret saja. Dengan adanya Going On yang diamankan, Oke, Holy Crystal diamankan kembali oleh seorang Diamond Crazy dan memasuki area Lord yang sudah mulai itu disentuh dari seorang Sanspar of You. Tidak memiliki adanya Immortality, namun Winter Crown masih dimiliki oleh seorang Sanspar of You. Dan adanya Retribution yang sangat-sangat tersedia available dari adanya seorang Izin Lucid maupun Sanspar of You. Memasuki ke area Lord di Lord yang pertama. Dan hadirnya Winter Tension yang diamankan oleh seorang Igray, berusaha untuk membuka adanya 2 Elf Dragon, namun tidak berhasil. Justru malah Winter Tension dari seorang Igray, dan Igray pun membentuk mundur, dan V yang berhasil untuk mendapatkan adanya Lord, bahkan triple command diciptakan Lucky from Maniac. Apakah V Sefek 2 kali? Immortality-nya terpecahkan, Maniac di depan mata. Apakah Sefek dikasih oleh Uncle Mutu? Apakah Sefek dikasih Uncle Mutu? Wah, ini kalau Sefek 2 kali dapat 100.000 ya V ya. Wow, apakah Uncle Mutu memberikan Sefek untuk V?
namun sepertinya tidak dikasih oleh seorang Uncle Mutu dengan adanya Abyssal Arrow yang masih gagal dibuka oleh Aliara Struggle, sehingga kali ini Sefek terkena buying time, gagal untuk Sefek, berakhir untuk Maniac saja. Dengan adanya Lord yang sudah mulai berjalan di area mid lane, Wave Minion berjalan di area top lane, dan hanya menyisakan inhibitor turret saja yang berada di area mid lane pun sudah mulai dihancurkan. Dengan adanya Feather Ice Strike kembali itu dibuka, Way of Dragon berhasil untuk ditampakkan, mengcover adanya pergerakan. Nice try, gold line moment diciptakan, Aliara Struggle menciptakan adanya wipeout untuk kedua kalinya, dan kemenangan diamankan dari tim Napi Break. Biasanya habis digibahin datang Des. Dep, lagu gua habis ini suruh atur Arab. Atur apa? Halo Kak Rara. Astagfirullah, abu-abu. Terima kasih absennya Kak Rara. Oke, masih dengan adanya MVP kemenangan diamankan oleh seorang Izen Lucid, sedangkan MVP kekalahan diamankan oleh Eng kali ini. Izen Lucid dengan Fanny-nya, mari kita catat ya. Dan ada yang Hunter Straight X, Antiquiras, dan hadirnya Malefic Roar. Dede Siayan Man Demon bos, login ya teman-teman. Dede Siayan Man Demon login.